Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin akan mengajak pemirsa untuk jogging ya, jalan-jalan kecil mengelilingi Stadion GBK Gelora Bung Karno di Kompleks Senayan, Jakarta. Disebut Senayan ini karena memang di Kompleks Senayan, pemirsa. Di sebelah ini ada gedung parlemen, gedung legislatif, yaitu gedung MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian juga ada Hotel Mulia, Hotel Hilton, kemudian Studio Televisi Republik Indonesia TVRI, Stasiun Pusat Jakarta, kemudian RRI, Radio Republik Indonesia, ada gedung Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan lain-lain. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan mengelilingi GBK ini supaya lebih sehat. Gedung ini dibangun dulu ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games pada masa Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1960 ya. Jadi gedung ini dibangun begitu sebagai tempat sentral ya, pusat dari Asian Games, baik ketika pembukaan, opening ceremony maupun penutupan closing ceremony. Nah, itu pemirsa ya. Oke, banyak sekali pada hari ini, hari Ahad atau hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia mengucapkan selamat hari lahir Pancasila, Panca Azimat yang menyatukan kemajemukan, keanekaragaman masyarakat Indonesia ya, baik itu suku, ras, agama, golongan, kemudian juga pandangan politik dan lain sebagainya. Kalau sudah bertemu warna merah putih, maka perbedaan itu harus dikesampingkan ya, demi Indonesia Jaya. Baik pemirsa, selain saya banyak sekali juga yang olahraga mengelilingi GBK ini, Stadion GBK yang sangat megah ini dan legendaris, baik penduduk Jakarta maupun luar Jakarta ya. Nah, saya sudah beberapa kali ke sini, tapi mungkin tidak lengkap ketika mengelilingi GBK, dan baru kali ini saya akan berkeliling secara lengkap, berputar begitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu tawaf ya. Apalagi sekarang bulan Dzulhijjah yang bertepatan dengan musim haji. Tawafnya kalau rukun haji yaitu di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad. Ya, kalau saya ini tawaf di Stadion GBK pemirsa, oke? Nah, jadi ketika pagi hari ya, morning, kemudian sore hari, afternoon, bahkan malam hari pemirsa ya, evening, jadi all night begitu, banyak sekali yang olahraga di sini begitu. Karena di samping tempatnya luas juga bersih ya, saya kira, kemudian nyaman. Nah, ini sedang dilakukan renovasi di dalam ya, stadion ini. Nah, oke. Sekali lagi kita berkeliling begitu supaya sehat ya, karena di dalam tubuh yang sehat insya Allah terhadap jiwa yang sehat pula ya, jiwa yang kuat begitu. Jadi seperti itu adalah antena milik dari TVRI, Televisi Republik Indonesia itu. Nah, di sebelah ini ada gedung DPR MPR ya. Itu di Jalan Raya Selipi ya, pintu depan itu. Begitu di Kompleks Senayan ini. Ada plaza juga di City Mall Senayan City. Nah, pemirsa, sekali lagi kita harus bangga sebagai orang Indonesia, karena di Jakarta yang sampai sekarang masih ibu kota ya, belum di Kalimantan ya, itu memiliki stadion walaupun ini usianya udah lama, yang sangat megah dan besar dan bagus ini ya. Beberapa event yang sifatnya nasional bahkan internasional, kemarin juga Indonesia menjadi tuan rumah kembali Asian Games, itu dipusatkan di sini ya. Selain di Stadion Stadion Jakabaring Gelora Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan sana saat itu, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY begitu. Terus pada masa Presiden Jokowi juga begitu. Nah,
di Stadion GBK ini banyak pintu yang menjadi akses masuk ke sini ya pemirsa, dari berbagai sisi begitu. Kalau saya tadi dari patung Bung Karno ya, dari sebelah mana ini saya juga bingung ya arah-arah di sini. Nah, mbaknya asli mana? Hah? Asli Jakarta. Nah, coba nanti kita cari pemirsa yang bisa ditanya ini. Nah, jadi apa namanya, kita berjalan sambil membakar kalori pemirsa ya. Jadi energi kita ini, kita ada asupan juga harus dibakar begitu. Salah satunya dengan berolahraga supaya sehat. Riyadhah ya, karena manusia ini terdiri dari dua unsur ya, yaitu dari unsur jasmani, fisik kita, tubuh kita, jasad kita, dan dari unsur rohani. Ini sifatnya abstrak ya, tidak terlihat begitu, namun ini memiliki korelasi satu sama lain. Jadi olahraga ini salah satu SOP begitu, agar fisik kita itu juga kuat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dengan maksimal. Kalau dalam Islam, sebagai seorang hamba Allah, sebagai Abdullah ya, kita ini memiliki kewajiban menyembah Allah, sehingga fisik kita harus sehat ya, sesuai dengan firman-Nya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku Allah. Artinya fisik kita kalau kuat, kita juga akan bisa beribadah secara maksimal. Terutama yang Anda sekarang menunaikan ibadah haji ya, itu adalah ibadah fisik, ibadah fi'liyah. Itu kan semua ibadah perbuatan itu, seperti tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, jalan kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, kemudian apalagi misalnya wukuf di Padang Arafah, berdiam diri, dan seterusnya, lempar jumroh, itu kan wajib hajinya, baik jumrah ula, wusta, akobah, itu fisiknya harus kuat ya, harus sehat begitu. Mudah-mudahan yang sekarang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Kemudian yang kedua, manusia ini memiliki tugas untuk mengelola bumi pemirsa, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifatullah fil ard. Jadi sesuai firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan aku Allah itu menciptakan khalifah di muka bumi. Siapa itu? Kita ini sebagai manusia, mengelola bumi ini, menjaga, merawat, bukan pada malaikat, walaupun sempat diprotes begitu. Allah menjawabnya, a'lamu ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Seketika malaikat diam, karena itu prerogatif Allah. Jadi tugas kita sebagai khalifah, pemimpin, masing-masing minimal memimpin diri kita. Ini kalau fisik kita kuat, kita bisa akan maksimal begitu ya. Oke, kecuali memang sudah sakit, itu ya sunatullah juga, karena dunia ini pemirsa, ada kalanya sehat, sakit, suka, duka, semua silih berganti, siang malam, gelap terang misalnya. Jadi ada kalanya juga tidak bahagia terus, tapi semuanya ada kalanya juga tidak susah terus. Yang penting adalah selalu bersyukur dan bersabar ya. Dua sisi mata uang, bersyukur dan bersabar ini, ketika kita itu mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kita bersyukur bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lupa diri, tidak sombong, tidak tidak lupa daratan ya, tidak lupa lautan juga ya, dan tidak lupa udara, dan tidak merendahkan orang lain, apalagi menganggap kita ini paling top misalnya, itu jangan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita ditimpa kesusahan, musibah, cobaan misalnya, kita bersabar ya. Artinya itu akan mendatangkan kebaikan juga buat kita. Positive thinking pemirsa. Siapa tahu Allah menegur kita karena sayang pada kita, dan kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu. Dan kita menyadari bahwa kita manusia ini makhluk yang dhaif, yang memiliki kelemahan, sehingga kita tidak boleh sekali lagi untuk kemudian menyombongkan diri. Lah itu nggak boleh. Itu loh. Dan juga ada kalanya menjadi kafarat, cobaan yang kita hadapi, musibah itu menjadi penebus dosa kita. Karena ada kalanya dosa kita ini, baik itu dosa kecil, dosa besar, yang kemudian hanya bisa ditebus dengan cobaan yang Allah berikan. Itu sayangnya Allah Tuhan kepada kita. Kalau dalam ajaran Islam demikian ya. Nah pemirsa,
Jakarta ini kota metropolitan, banyak sekali gedung-gedung pencakar langit begitu, yang mana di negara ASEAN, Asia Tenggara ya, Association of Southeast Asian Nations, Jakarta ini negara yang terbesar begitu. Dari sisi populasi jumlah penduduk, kemudian juga dari ibu kotanya Jakarta lebih luas begitu dibanding ibu kota Malaysia misalnya Kuala Lumpur, ibu kota Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, Filipina Manila, Thailand Bangkok, Timor Leste Dili, Kamboja Phnom Penh, Laos Vientiane, Vietnam Hanoi, Myanmar di Nai Pitau, kalau sebelumnya di Yangon. Nah, itu paling besar ini Jakarta ini. Dan di sini juga ibu kota ASEAN. Mengapa? Karena gedung sekretariat jenderal ASEAN ya. Jadi ASEAN Building, ASEAN General Secretariat Building headquarter itu in Jakarta, ada di Jakarta ini. Ini ibu kotanya, dan dulu sekjen pertamanya juga orang Indonesia, yaitu HR Darsono begitu. Nah, warga memang senang sekali ya di sini. Di samping luas, bersih begitu, dan jaraknya juga bisa jauh begitu untuk jogging. Sekali putaran aja sudah kadang capek pemirsa ya, apalagi bisa berulang-ulang begitu. Namun yang harus diperhatikan dalam olahraga, kita juga harus bisa mengontrol diri, kekuatan kita begitu. Jangan dipaksakan. Kalau lagi lemah, sedang sakit misalnya, artinya harus terukur begitu. Nah, di bawah stadion ini memang beberapa kali mengalami renovasi ya, baik terutama sejak ketika dulu dibangun tahun 19 berapa itu, sebelum 60 tentunya udah mulai dibangun, karena Asian Games-nya sendiri 1960. Asian Games itu pesta olahraga se-Asia. Kalau Asia Tenggara aja namanya SEA Games, kalau sedunia Olimpiade. Nah, Asian Games pertama itu kan di kota New Delhi ya, ibu kotanya India ya. Nah, kalau Olimpiade pertama di Athena, Yunani, Greece. Kemudian kalau PON di Surakarta atau di Solo. GBK ini memiliki beberapa pintu pemirsa ya, atau sektor begitu, zona. Ini zona 5, pintu 16 sampai 19 itu pintunya. Nah, ini. Nah, cukup jauh sekali. Saya kemarin beberapa kali ke sini muter tidak lengkap. Nah, ini mau saya lengkapi ya. Oke. Jadi olahraga itu salah satu hubungan antar negara, itu ada olahraga ya. Pertandingan-pertandingan tingkat dunia Olimpiade. Kalau di Indonesia dalam konteks Asia tingkat benua itu Asian Games, tingkat kawasan ASEAN ada SEA Games. Kalau untuk nasional ada PON, Pekan Olahraga Nasional. Maka stadion seperti ini mutlak ada. Dan stadion GBK ini pemirsa, itu tidak hanya untuk olahraga, namun untuk event-event yang sifatnya mendatangkan massa dengan jumlah yang besar, ya itu juga di sini. Bahkan acara-acara yang sifatnya politik seperti kampanye partai itu di sini. Termasuk acara yang sifatnya keormasan juga di sini begitu. Nah, jadi multifungsi kira-kira begitu. Karena lokasinya yang kemudian luas. Ya, di beberapa sudut ada lambang negara kita, Garuda, burung Garuda, yang diciptakan perancangnya itu orang Kalimantan, namanya Sultan Hamid II, Sultan dari Kesultanan Kadriah, yang alhamdulillah saya sudah ke makamnya di Batu Layang di Kalimantan Barat ini pemirsa. Cuman sejarah tidak begitu detail mencatat karena berbagai hal pemirsa bisa cari sendirilah di googling. Saya tidak ngomong seperti itu. Di channel saya di makam Sultan Hamid II juga sudah saya jelaskan begitu ya. Karena sifatnya dispute ya, artinya ada perselisihan, saya tidak akan membahasnya. Nah, ini sedang dilakukan renovasi ya. Jadi GBK under construction, sorry for the inconvenience ya. Jadi di bawah konstruksi ini renovasi. Karena memang perawatan ini penting sekali untuk sebuah gedung, apalagi stadion seluas GBK ini. Dan tentunya juga menelan biaya yang tidak sedikit. Tapi jangan khawatir pemirsa, masyarakat Indonesia khususnya, stadion GBK ini dibiayai oleh APBN kalau nggak salah ya.
anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya dibiayai negara. Ya, insya Allah kalau negara kan uangnya banyak, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan begitu. Nah, sehingga terjamin ya, apalagi stadion besar seperti ini, luas lagi begitu. Di beberapa daerah pun juga banyak stadion sudah ya, di berbagai kota itu. Tapi memang kalau untuk luas, sementara di Jakarta selain di GBK, dulu dibangun Gubernur Anies Baswedan itu di Jakarta Utara, yaitu JIS. Ya, ada juga stadion JIS begitu, yaitu Jakarta International Stadium di dekat Tanjung Priok sana. Ya, kawasan Ancol juga itu Jakarta Utara ya. Koja, Penjaringan, mana lagi itu? Muara Angke, Pademangan. Nah, itu Stadion JIS. Tapi kalau di Jakarta Pusat ya ini Stadion Gelora Bung Karno GBK ini. Nah itu pemirsa, sekarang sedang dilakukan, coba saya ke situ lihat di dalam begitu, karena memang tidak ada pertandingan, tidak ada kegiatan, sehingga stadion ini tidak dibuka alias tertutup begitu. Nah, ini dalam dari Stadion GBK Gelora Bung Karno pemirsa. Nah, oke, saya lanjutkan perjalanan saya. Jadi selain olahraga ada juga yang lihat-lihat seperti bapak-bapak ini. Permisi Pak, dari mana Pak asli? Dari Jakarta. Oh, Jakarta sini. Jakarta mana Bapak? Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih. Nggih, monggo. Ya. Bapak sehat selalu. Nah, pemirsa, jadi memang ini juga tempat wisata ya. Jadi tempat olahraga, tempat wisata bagi orang yang di Jakarta. Biasanya kalau nggak ke Monas, kemudian di GBK ini, di Bundaran HI, kemudian juga di mana lagi itu? Ya, Monas itu kan luas ya, kawasan istana dan seterusnya itu. Oke. Jadi sebagai sebuah negara besar, Bung Karno waktu itu berpikir Indonesia juga harus punya stadion yang representatif. Begitu ya. Nah, ini saya bingung juga. Saya sudah muter berapa kali tadi pemirsa? Atau sudah semua? Antara iya dan belum ini. Ya. Tadi titiknya, loh ini sudah ini pemirsa. Nah, soalnya di depannya ada gedung BPK, itu kan depan MPR DPR itu Selipi, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi memang membingungkan kalau kita tidak tahu ini. Nah, baik, saya cukupkan sampai di sini, pemirsa. Sebentar, saya sudah muter lengkap belum ya? Bingung juga saya karena pintu utamanya sepertinya kok belum begitu. Nah, oh belum kayaknya pemirsa. Sebentar. Iya, saya terus muter dulu, nanti beberapa menit saya akan akhiri. Ya. Ini sudah zona 10. Karena sepertinya hampir sama itu. Jadi saya bingung pemirsa. Ya kan? Tapi bagi Anda yang biasa di Stadion GBK ini tentu ya tidak membingungkan gitu ya. Nah, ini sudah berangsur-angsur tidak seramai seperti tadi pagi ya. Karena ini sudah menjelang siang, dohor begitu. Nah, saya juga mau kembali ke Jawa Timur ya. Nggak tahu setelah ini nanti pulang dengan apa begitu ya. Bisa darat, bisa udara, dan seterusnya ya. Tergantung situasi dan kondisi. Oh, ini Istora ini. Sebentar. Ya. Baik, saya akhiri di sini aja pemirsa. Coba saya tanya masnya ini, barangkali tahu. Mas, mau tanya pintu depan yang utama sebelah mana ya? Sudah ya? Yang Senayan? Senayan ini kayaknya. Bukan, pintu utama yang stadion ini. Nggak tahu ya. Oh, nggak tahu juga. Dari mana Bapak? Dari Depok. Oh, dari Depok. Nggih, terima kasih. Baik pemirsa, karena
sudah cukup panjang video ini, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan pemirsa sehat selalu ya. Dan saya tentu secara pribadi mohon maaf, ini hanya sekedar mengisi waktu luang dan mengisi konten untuk memberikan hiburan dan memberikan semangat begitu kepada pemirsa. Dan saya meyakini bahwa video saya ini bisa memberi manfaat ya kan. Yang penting kalau tidak bisa memberi manfaat, saya tidak ada yang saya rugikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.